Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi ya untuk kelas 7, baik kelas 7A dan kelas 7B. Kita ikuti pada materi lanjutan daripada yang kemarin. Sebelum itu kita berdoa dulu. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat untuk belajar, mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 7 SMP Akita. Untuk materi hari ini yaitu tentang Pancasila. Kalian sudah tahu bahwasanya dasar negara kita itu adalah Pancasila. Kemudian lambang negara kita itu adalah burung Garuda. Untuk burung Garuda, coba kalian amati ya. Kalian lihat gambar burung Garuda yang ada di depan ini. Nah, itu. Di situ ada gambar burung Garuda. Ya. Lah, di dada burung Garuda, nah, di dadanya burung Garuda, itu ada gambar apa saja di situ? Nah, di dadanya kamu lihat di situ, kamu amati di situ. Apa saja gambarnya? Ada gambar bintang ya, ada gambar rantai emas, ada gambar pohon beringin, ada gambar kepala banteng, ada gambar padi dan kapas. Masing-masing gambar yang ada di dada burung Garuda itu punya makna sendiri-sendiri. Nah, itu melambangkan kelima sila yang ada di Pancasila. Untuk itu, mari kita uraikan satu persatu ya. Kita perjelas satu persatu. Yang pertama, gambar yang pertama kamu lihat di sini. Nah, di situ itu ada gambar bintang, ya, bintang. Kalian tahu bintang tepatnya di mana? Tepatnya di atas sana bintang itu. Nah, itu melambangkan sila yang pertama, itu gambar bintang, sila yang pertama. Bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu bintang ya, pokoknya semua yang berhubungan dengan Tuhan ya, hubungan manusia dengan Tuhan itu masuk sila pertama, dilambangkan dengan bintang ya. Terus kita lanjutkan pada gambar berikutnya. Tuh kamu lihat itu gambar berikutnya itu di situ. Ah, di situ ya ada gambar rantai emas. Rantai emas itu melambangkan sila keberapa? Sila yang kedua. Bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sila kedua. Jadi rantai emas itu melambangkan sila yang kedua. Kalian lihat rantai emas itu kan ini selalu berhubungan ya, bukan putus tapi berhubungan, saling berhubungan. Jadi kuat. Ya, kuat. Makanya sila yang kedua itu adalah kemanusiaan adil dan beradab. Itu sifat kita sebagai manusia. Kita itu secara kodrat oleh Allah dilahirkan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial adalah makhluk yang selalu berhubungan dengan orang lain. Tidak bisa hidup sendiri, harus hidup berdampingan dengan orang lain. Kita hidup di masyarakat sana ya, dengan orang banyak, dengan tetangga ya, kanan kiri semuanya. Nah, itu namanya makhluk sosial. Tidak mungkin kita hidup sendiri, tidak mungkin. Mesti butuh bantuan orang lain. Makanya disebut dengan makhluk sosial. Nah, ya, itu masuk sila yang kedua ya. Kalau yang tadi sila yang pertama
itu ketua, dan yang Maha Esa itu hubungan kita dengan Allah, namanya hablum minallah. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini secara vertikal itu hablum minallah, hubungan kita kepada Allah secara vertikal. Kemudian secara horizontal ini hubungan kita kepada manusia yang lain secara horizontal. Jadi kita hidup bermasyarakat, hidup berdampingan dengan masyarakat. Ya, jadi sila yang kedua. Terus kita lanjutkan pada gambar yang ketiga. Kamu perhatikan di depan ya, gambar yang ketiga. Nah, di situ ada gambar pohon beringin. Ya, pohon beringin. Sekilas kita lihat pohon beringin. Pohonnya besar, kuat, ya, tahan panas, tahan dingin, tahan hujan. Pokoknya kuat dia itu, makanya dipakai lambang oleh negara kita, ya, dipakai lambang itu masuk sila yang ketiga, melambangkan sila yang ketiga. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Jadi semua rakyat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke itu harus bersatu, harus bersatu. Itu sila yang ketiga, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Jadi kalau kita itu misalnya loh ya, kepanasan, kita itu kehujanan, kedinginan ya, kita berteduh di bawah pohon beringin itu, hawanya segar, ya, dingin di situ, nggak panas. Makanya pohon beringin itu dipakai lambang sila yang ketiga, tempat kita menyatu, tempat kita menyatu. Kita tahu bahwasanya Indonesia itu adalah negara yang beragam, negara yang beragam, bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam budaya, ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, macam-macam. Makanya perlu adanya suatu integrasi, penyatuan. Lah penyatuan itu dimasukkan di sila yang ketiga dengan lambang pohon beringin. Jadi jangan sampai kita rakyat Indonesia meskipun berbeda-beda, meskipun beragam itu menimbulkan kekacauan, menimbulkan pertengkaran, menimbulkan konflik macam-macam. Ya jangan sampai terjadi itu. Yang harus kita pegang adalah persatuan. Ya, persatuan. Jadi persatuan. Rakyat Indonesia harus bersatu. Meskipun kita ini suku Jawa, ada orang suku Cina, ada orang suku Batak, ada orang suku Madura, ya, suku Sunda, semuanya sama. Itu saudara kita, sebangsa dan setanah air. Gak boleh kita terus saling mengejek, ya, gak boleh. Saling mengolok-olok, gak boleh. Apa yang harus kita perbuat? Toleransi, saling menghormati. Begitu juga masalah agama. Di Indonesia itu ada 6 agama, 6 agamanya itu. Nah itu di antara agama-agama tersebut itu masing-masing pemeluk agama ya harus saling menghormati, saling toleransi satu sama yang lainnya. Tidak boleh bermusuhan, tidak boleh ya. Kalau ada agama lain menjalankan ibadah ya biarkan kita hormati. Agama Kristen ya biar kita hormati. Agama Hindu ya di Bali ya kita hormati. Jadi biarkan mereka itu menjalankan atau beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Karena yang diakui di Indonesia adalah 6 agama. Jadi tetap harus kita hormati untuk menyambung persatuan itu tadi. Ya, itu sila yang ketiga. Kemudian kamu lihat lagi di situ. Di situ ada gambar kepala banteng, ya, kepala banteng di situ. Nah, kepala banteng ini, kepala banteng, kuat banteng itu ya, melambangkan sila yang keberapa? Yang keempat. Bagaimana bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang keempat. Jadi yang berhubungan dengan masalah itu harus diselesaikan, dimusyawarahkan. Untuk apa? Untuk mencapai mufakat.
Jadi kita mengadakan musyawarah itu untuk mencapai mufakat. Ya, itu sila yang keempat yang berhubungan dengan permusyawaratan. Kalau ada konflik, kalau ada masalah, ada bentrok, ya kita bicarakan, kita duduk bersama-sama. Gimana baiknya? Ya, jangan sampai saling menyalahkan, itu salah. Jangan sampai menyalahkan. Ya, kita duduk bersama, kita selesaikan. Kita cari solusi yang terbaik bagaimana. Nah, itu masuk sila yang keempat, dilambangkan dengan kepala banteng, sila yang keempat. Kalau di dalam Islam itu wasawirhum fil amri, bermusyawarahlah di dalam suatu perkara. Jadi kalau ada masalah yang kita musyawarahkan, itu apa? Untuk mufakat, mencapai mufakat. Itu sila yang keempat. Kemudian untuk selanjutnya adalah sila yang kelima. Nah, sila yang kelima. Sila yang kelima itu dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Kita tahu yang namanya padi dan kapas itu adalah merupakan kebutuhan pokok, itu kebutuhan primer. Kalau padi itu adalah makanan pokok, setiap hari kita membutuhkan itu makanan pokok. Terus kapas itu bahan baku kain untuk pakaian. Nah, itu juga kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Makanya di situ lambang padi dan kapas itu melambangkan sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana rakyat Indonesia itu supaya makmur semuanya? Bagaimana rakyat Indonesia itu supaya bisa bangkit di bawah garis kemiskinan, bisa merata ekonominya, ya. Nah, itu dilambangkan dengan sila yang kelima, gambarnya padi dan kapas, itu melambangkan sila yang kelima. Jadi karena padi dan kapas itu merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan primer, seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan itu, mendapatkan kesejahteraan. Paling tidak setiap hari harus bisa makan, harus bisa beli pakaian. Jangan sampai tidak bisa beli, jangan sampai harus bisa beli, karena kebutuhan pokok untuk menutup aurat itu harus. Nah, jadi itu ya, mulai dari sila 1 bintang, sila kedua rantai emas, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, sila kelima padi dan kapas. Ada satu yang terpenting untuk masalah sila yang ketiga, ada yang kurang tadi itu ya. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Saya ulas lagi tentang masalah keberagaman. Indonesia kan negara beragam. Coba kamu lihat di sini di depan. Nah, di depan itu ada gambar pelangi. Gambar pelangi. Pelangi ini terdiri dari berapa warna? Banyak di situ ya. Mejiku, hibini, merah, jingga, hijau, nila, hijau, ungu, banyak di situ ya. Itu bagaimana kelihatannya? Indah sekali kelihatannya. Meskipun di situ berbagai macam warna, tapi kalau sudah menyatu, dilihat itu enak dipandang. Itu pelangi. Indonesia juga begitu. Indonesia itu negara beragam. Kalau rakyatnya mau bersatu, itu kelihatannya indah. Makanya dikatakan keberagaman itu indah. Jangan malah keberagaman menimbulkan perpecahan. Jangan sampai menimbulkan perpecahan. Soalnya di situ sudah ada gambarnya pelangi. Meskipun di situ warnanya berbeda-beda, kalau kita lihat, kita amati, sangat indah sekali pelangi. Nah, itu gambaran rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu harus seperti itu. Meskipun beragam, bermacam budaya, bermacam bahasa, bermacam agama, harus tetap kelihatan indah, harus bersatu supaya kelihatan indah. Mungkin hanya itu ya untuk materi hari ini. Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan anak-anak bisa menyerap pelajaran pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua.
Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi selanjutnya, berbeda materi lagi ya. Untuk itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.